Salam Sobat STTI dimanapun Anda berada. Saya percaya Anda semua dalam keadaan baik dan penuh sukacita. Dalam suasana Paskah pada hari ini, kita belajar kembali bersama-sama dalam satu renungan firman Tuhan. Dan sebelum saya memaparkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang memelihara, menyertai, melindungi kami, sehingga memungkinkan kami ada sebagaimana ada sampai hari ini, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sebentar lagi Bapa, izinkan hamba-Mu untuk memaparkan firman Tuhan. Mohon Roh Kudus yang menaruh hamba-Mu, mengkaruniakan hikmat akal budi, serta menyertai pemberitaan firman Tuhan. Singkapkan rahasia firman-Mu, ampuni setiap dosa, kekurangan, kelemahan, supaya berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, hamba siap memaparkan firman Tuhan di dalam satu nama yang ajaib, yakni Tuhan Yesus Kristus penebus jiwa kami. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sobat STTI dimanapun Anda berada, pastikan kita semua dapat menyimak dan memberikan perhatian kita melalui firman Tuhan. Kita percaya bahwa kita diberkati oleh Tuhan. Dan judul renungan hari ini adalah Menang Bersama Kristus. Sekali lagi, menang bersama Kristus. Izinkan saya memaparkan satu teks firman Tuhan dari surat 1 Korintus pasal 15 ayat 17. Sekali lagi, 1 Korintus pasal 15 ayat 17, demikian pemberitaan firman Tuhan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Semua yang percaya katakan amin. Sobat STTI dimanapun Anda berada, dalam suasana Paskah ini kita patut bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan sudah menang, lebih dari seorang pemenang, melalui Yesus Kristus. Untuk itu kita tetap mengimaninya dan mengalami bagaimana semangat Paskah, kuasa Paskah, kemenangan Paskah yang Tuhan kerjakan bagi kehidupan kita. Paskah di dalam bahasa Ibrani yang berkata Pesah, dan kemudian dalam bahasa Yunani Paskah, arti dasarnya meloncat. Dari situ timbul arti meloncat dan menari dalam ibadah Kristen atau dalam kebaktian. Ada spirit Paskah, ada kuasa Paskah yang kemudian memotivasi dan menginspirasi, menyemangati orang-orang percaya kepada Tuhan. Sehingga ketika mereka beribadah, kita beribadah kepada Tuhan, maka dengan all out, dengan total, kita memberikan persembahan, pujian, sukacita, semangat yang begitu luar biasa. Dan dalam arti kiasan, Paskah berarti melewati. Sudah melewati penderitaan yang begitu hebat, melewati maut, melewati kematian, karena Kristus bangkit dari di antara orang mati. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Paskah dalam bahasa Inggris Passover. Paskah dalam bahasa Inggris Passover sejak abad kedua sudah dirayakan oleh gereja, jauh sebelum Natal dirayakan secara universal oleh gereja-gereja. Dan karena itu kuasa Paskah sangatlah penting untuk dialami oleh semua orang percaya. Sekali lagi bahwa peristiwa Paskah patutlah dan sangatlah penting untuk kemudian kita maknai dan kita alami dalam perjalanan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Peristiwa Paskah adalah sumber utama dan titik tolak iman Kristen. Keempat Injil di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru, bahkan semua kitab dalam Perjanjian Baru ditulis karena adanya peristiwa Paskah. Sebaliknya, jikalau tidak ada Paskah, maka Perjanjian Baru tidak akan pernah ada. Tetapi yang benar adalah
bahwa semua kitab dalam perjanjian baru itu ada, semua ditulis karena adanya Paskah. Untuk itu kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Paskah begitu penting dan begitu sentral dalam iman kekristenan. Rasul Paulus berkata, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah segala pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dengan kata lain, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kemudian sia-sialah semua. Baik ibadah kita, doa kita kepada Tuhan, pengorbanan kita, waktu kita, finansial kita, dan segala sesuatu yang kita perbuat kepada Tuhan adalah menjadi sia-sia jikalau Kristus tidak dibangkitkan. Bahkan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 18 berkata, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Tetapi jikalau Paskah tidak ada, jikalau Kristus tidak dibangkitkan. Tetapi yang benar adalah Kristus bangkit dari kematian, dari antara orang mati. Itu sebabnya kita setiap hari sebenarnya merayakan Paskah, mensyukuri Paskah, memaknai Paskah, menyemangati Paskah, dan mengalami Paskah dalam perjalanan iman kita dari hari ke hari. Karena begitu sentralnya peranan Paskah dalam kekristenan, sehingga dapat dikatakan bahwa sebenarnya setiap minggu bahkan setiap hari perayaan Paskah merupakan sesuatu yang sangat berarti bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Inilah asal usul mengapa gereja berbakti, mengapa orang-orang Kristen berbakti pada hari Minggu, karena Kristus bangkit pada hari Minggu. Sekarang pertanyaan yang dapat kita munculkan adalah bagaimana orang percaya memaknai Paskah. Dalam iman Kristen, kemenangan itu amatlah penting. Paskah adalah peristiwa kemenangan. Peristiwa kemenangan. Itu sebabnya salam Paskah yang paling tua adalah Christus Victor. Sekali lagi, Christus Victor. Artinya Kristus menang. Kristus menang. Maka dapat kita membayangkan jikalau jemaat atau orang percaya ketika mereka bertemu atau berjumpa dan berinteraksi satu dengan yang lain, salam yang mereka sampaikan, Kristus menang, Kristus menang. Dan itu sesuatu yang luar biasa dan turut menyemangati mereka bagaimana kemudian dalam perjalanan mereka, dalam pengabaran Injil, dan bagaimana kemudian mereka bisa berdampak bagi sesama dan berdampak bagi Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus menang berarti menang atas dosa, menang atas maut, menang atas kematian, bahkan menang dari penghukuman yang kekal. Jadi karena Kristus menang, maka setiap orang yang percaya kepada Kristus, kita juga dimampukan untuk menang dari segala penderitaan, menang dari maut, menang daripada penghukuman, menang daripada segala penderitaan. Karena Kristus sudah menang. Dan karena Kristus menang, maka kita semua mengimani, semua orang yang percaya kepada Tuhan, kita juga dimampukan untuk menang, bukan hanya pada waktu atau periode-periode tertentu, tapi di setiap hari dan dalam setiap pergumulan, entahkah itu di dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pergumulan setiap hari, tantangan, kesulitan zaman, maka Tuhan memberikan kita kemenangan. Kemenangan di sini, kemenangan karena Kristus menang. Kemenangan karena bersama dengan Kristus, dan kemenangan itu adalah kemenangan sejati dan dialamatkan kepada setiap orang percaya. Sudahkah Anda menang bersama Kristus? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Mau terbatas dalam memaparkan firman-Mu. Mohon Allah Roh Kudus yang terus berbicara dan terus
menyampaikan firman-Mu kepada kami, sehingga kami lebih mengerti firman-Mu, dan Roh Kudus yang mempertajamnya, dan Roh Kudus yang memampukan kami mengimani firman-Mu, sebab kami menang bersama dengan Kristus, seperti Kristus sudah menang 2000 tahun yang silam. Maka apapun yang terjadi di dalam pengiringan kami kepada Tuhan, dalam pelayanan dan pergumulan kami bersama Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan memberikan kami kekuatan, Tuhan memberikan kami kesanggupan, bahkan Tuhan memberikan kami kemenangan lebih daripada seorang pemenang, karena Kristus beserta dengan kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di sorga. Mohon Allah Roh Kudus yang meneguhkan firman-Mu dan memeteraikannya, sehingga menjadi rema, menjadi berkat bagi kami semua. Pakai dan mampukan kami Tuhan hidup berjalan on the track dalam firman-Mu, serta menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sekarang dengan iman-Mu terima dan bawalah pulang berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus turun memenuhi, menyertai, memberkati kita semua hari ini, besok, sampai Maranatha. Demi nama Tuhan Yesus Kristus penebus jiwa kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.